Liburan yang harusnya indah berubah menjadi luka besar. Aku pergi, menghilang, lalu kembali sebagai diriku yang baru. Lebih kuat, lebih berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suamiku, Dimas, berjalan mondar-mandir sambil menelpon adiknya, memastikan semua jadwal liburan keluarga sesuai rencana. Di tengah kekalutan itu, aku berdiri di dapur, menggenggam 2 muk teh hangat yang sejak tadi tak kunjung disentuh siapapun. Minggu ini seharusnya menjadi liburan keluarga pertama setelah 3 tahun menikah. Aku berharap perjalanan ini bisa menjadi titik balik hubungan kami, terutama hubunganku dengan ibu mertua. Selama ini, aku selalu merasa seperti tamu yang kebetulan dipersilakan masuk, bukan benar-benar diterima sebagai bagian keluarga. Meski begitu, aku tetap mencoba meyakinkan diri bahwa liburan ini akan berbeda. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak seminggu lalu. Pakaian rapi suami, obat-obatan, camilan kesukaan keponakan-keponakan, bahkan selimut kecil untuk ibu mertua agar tidak kedinginan dalam perjalanan. Aku ingin menunjukkan niat baikku dengan cara yang paling sederhana, perhatian. Namun sebaik apapun niatku, bel rumah yang berbunyi tajam pagi itu membuat dadaku ikut unegang. Keluarga besar suami datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Aku buru-buru meletakkan muk teh dan merapikan kerudung. Begitu pintu dibuka, ibu mertua langsung masuk tanpa menatapku. Parfum mahalnya memenuhi ruangan, diikuti suara langkah sepatu yang tegas. "Kalian belum siap?" tanyanya setengah mengomel, seolah kami yang membuat mereka menunggu. "Sudah, Bu, tinggal angkat koper saja," jawabku mencoba ramah. Ibu mertua tidak menoleh, hanya satunya yang mencibir pelan, lalu berkata, "Semoga saja tidak ada drama. Ibu mau liburan bukan pusing." Kata-katanya menampar, tapi aku tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa. Di belakangnya, adik ipar perempuanku melihatku sekilas sambil mengangkat alis, seolah berkata bahwa aku memang penyebab masalah yang belum pernah ada. Dimas mendekat, menyentuh lenganku pelan. "Nanti juga cair suasananya, kita kan mau bersenang-senang," katanya dengan nada menenangkan. Aku hanya mengangguk, dalam hati aku memohon agar yang dikatakannya benar. Perjalanan menuju hotel cukup panjang. Di dalam mobil, aku duduk di kursi paling belakang, memberikan kursi tengah untuk ibu mertua. Sepanjang perjalanan, ibu mertua bercerita tentang masa muda Dimas, tentang bagaimana ia dulu tidak pernah jatuh sakit, tidak pernah rewel, tidak pernah menyusahkan siapapun. Kalimat-kalimat itu diucapkan sambil sesekali melirik ke arahku melalui kaca spion, seakan ingin mengatakan bahwa suaminya telah berubah sejak bersamaku. Sesekali aku menimpali pembicaraan, bertanya atau menanggapi, namun jawabannya singkat atau tidak digubris. Mobil terasa semakin sempit, seolah udara pun enggan bergerak. Tapi aku terus berusaha tersenyum, karena inilah yang aku harapkan. Kesempatan kecil untuk menunjukkan bahwa aku bukan musuh mereka. Sesampainya di sebuah rest area, keluarga besar turun untuk sarapan. Aku bangun paling duluan, mengambilkan kursi yang nyaman untuk ibu mertua. Sampai-sampai pramusahaji sempat memujiku karena begitu perhatian. Namun ibu mertua hanya menatap meja, tidak menatapku. Saat semua makanan tersaji, aku menahan lapar agar bisa membantu lainnya terlebih dahulu. "Kamu gak makan?" tanya suamiku. "Nanti saja, Mah, yang lain dulu." Usapan itu didengar ibu mertua.
Iya, biasa. Pembantu memang biasa makan belakangan. Gumamnya tanpa menatapku. Gelak tawa kecil muncul dari dua iparku. Suamiku terdiam, menatap piringnya, seolah kehilangan keberanian untuk menegur ibunya. Dadaku terasa panas, tapi aku tetap menunduk. Aku tidak datang untuk membalas ucapan, tapi berusaha mencairkan suasana. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang belum lapar. Jawabku lirih. Padahal aku tahu, bukan itu yang ingin dia dengar. Dia ingin aku tersinggung. Dia ingin aku tampak kecil. Meski perih, aku tetap memaksakan diri fokus pada satu hal. Hari ini harus tetap berjalan baik. Jika aku menyerah di awal, tak ada kesempatan untuk memperbaiki apapun. Beberapa jam kemudian perjalanan dilanjutkan. Kota mulai terlihat dari kejauhan. Hotel mewah yang akan menjadi tempat kami menginap tampak berdiri megah. Kaca-kacanya memantulkan matahari sore. Melihatnya, dadaku kembali dipenuhi harapan. Mungkin sesampainya di sana, semuanya akan membaik. Mungkin suasana rileks akan membuat ibu mertua sedikit luluh. Mungkin suamiku bisa lebih dekat denganku. Saat mobil memasuki area lobi, aku menarik nafas panjang. Semoga semuanya benar-benar berubah hari ini, batinku. Namun aku tak pernah tahu bahwa harapan itu justru menjadi langkah pertama menuju luka yang paling dalam. Suasana hotel yang ramai membuat langkah-langkah kami menggema di antara dinding marmer yang dingin. Meski tempat itu terlihat mewah, percakapan kecil di belakangku terasa jauh lebih keras daripada suara koper yang diseret keluarga. Ibu mertua berjalan pelan di samping suamiku. Sementara aku membawa dua koper besar yang katanya, lebih baik kamu saja yang pegang, karena tangan ibu mertua pegal. Aku berusaha tetap tenang, tapi sejak turun dari mobil, komentar ibu mertua sudah mulai terdengar seperti jarum kecil yang terus menusuk kulit. "Kamu pakai baju itu?" katanya saat menatap penampilanku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menunduk melihat blus pastel yang kupakai. Rapih, bersih, tidak mencolok. "Ada yang salah, Bu?" tanyaku pelan. Dia mendengus. "Tidak salah, hanya, ya ampun kamu ini, istri Dimas, bukan petugas cleaning service hotel. Dari dulu seleramu memang pas-pasan." Ipar perempuanku tertawa kecil. Aku mencoba menelan rasa perih yang tiba-tiba memenuhi tenggorokan. "Maaf kalau kurang cocok, Bu. Saya kira..." "Sudahlah, kalau sudah punya selera rendah memang begitulah." Potongnya cepat. Dimas menatapku sekilas, lalu menatap layar ponselnya lagi, seakan pura-pura tidak mendengar. Saat kami melewati area lounge, ibu mertua kembali bersuara. "Keluarga kamu sehat-sehat kan?" tanya ibu mertua tiba-tiba. "Alhamdulillah, Bu," jawabku. Ya walau bagaimanapun latar belakangmu tetap, ya begitulah," sambil memutar pergelangan tangannya. "Tidak semua keluarga itu bisa cocok dengan keluarga besar seperti kami." Aku tahu maksudnya. Keluargaku bukan orang berada, bukan orang penting. Bahkan waktu pernikahan dulu, dia pernah berkata kalau aku menang undian. Kami melanjutkan langkah menuju restoran hotel untuk sarapan sebelum check-in. Aku menahan napas panjang saat masuk ruangan itu. Aroma roti dan kopi seharusnya menenangkan. Tapi kehadiran ibu mertua membuatnya hambar. Kami duduk di meja panjang. Aku berdiri untuk mengambilkan piring dan peralatan makan untuk ibu mertua. Sesuatu yang sudah biasa kulakukan. Namun saat aku kembali, ibu mertua memandang piring itu dengan raut geli. "Kamu ambil sendok ini?" katanya sambil mengangkat sendok stainless mengkilap. "Iya, Bu. Ini yang paling dekat tadi." Kamu tidak tahu ya, kalau sendok seperti ini paling banyak disentuh tangan. Dasar tidak terbiasa di tempat seperti ini." Padahal semua sendok sama saja. Aku hanya tersenyum. "Nanti saya ambilkan yang lain." "Tidak usah, sudah terlanjur," katanya sambil menyeringai dingin. Iparku menyikut ibu mertua sambil terkekeh kecil.
Ketika makanan datang, aku memulai makan paling belakangan seperti biasa. Di tengah sarapan, ibu mertua mengarahkan pandangannya padaku dengan ekspresi menyelidiki. "Kamu masih bekerja di tempat itu?" "Iya, Bu," jawabku sopan. "Sudah lama ya? Tidak naik jabatan-jabatan atau memang begitu kemampuanmu?" Katanya sambil menusuk telur orak-arik dengan garpu. Aku menatap Dimas, berharap dia setidaknya menyela atau membelaku. Tapi dia hanya mengunyah makanan, seakan percakapan itu tidak diarahkan padaku. Aku mencoba menersenyum, meski rasanya senyum itu hanya bergantung di bibir tanpa kekuatan. "Saya masih belajar, Bu. Semoga nanti berkembang." "Belajar terus ya? Tapi hasilnya begitu-begitu saja? Kasihan sih." Lagi-lagi iparku menahan tawa. Setiap kalimat dari ibu mertua terasa seperti serangan terencana. Pelan tapi tepat sasaran. Dari penampilan, keluarga, sampai pekerjaanku. Semua dianggap tidak layak. Di luar jendela restoran, hujan tiba-tiba turun. Rintiknya memantul di kaca seperti mengetuk perlahan hati yang sudah mulai remuk. Aku terus menunduk, memegang piring kosongku yang tiba-tiba terasa berat. Seolah seluruh isi hatiku berada di dalamnya. Tiba-tiba saja, ibu mertua kembali bersuara. "Kamu harusnya bersyukur sudah kami ajak. Kalau keluarga lain, menantu seperti kamu pasti ditinggal di rumah." Kata-katanya membuat seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak sekarang, tidak di awal liburan. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Aku ikut karena ini liburan keluarga, Bu. Saya ingin semuanya berjalan baik," jawabku lirih. "Berjalan baik?" Dia tertawa kecil. "Kita lihat saja nanti." Kalimat itu terasa seperti ancaman yang dibungkus senyum tipis. Dan saat kami bangkit dari meja untuk menuju lobi check-in, entah kenapa, firasatku mulai berubah. Ada sesuatu yang menggelayut di udara, sesuatu yang belum terjadi, tapi terasa cukup dekat untuk membuat jantungku memukul dinding dadaku lebih keras. Seolah segala sindiran yang tadi hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lobi hotel itu begitu luas dan mewah. Lantai marmernya mengkilap, memantulkan langkah para tamu. Aroma parfum ruangan bercampur dengan suara denting piano yang datang dari pojok lounge. Seharusnya suasana itu membuat siapapun merasa rileks, tapi aku justru merasakan ketegangan yang menahan napas di tenggorokan. Kelompok kami tiba langsung menuju meja resepsionis. Dimas berjalan di depan bersama ibu mertuaku yang menggandeng lengannya, sementara aku berada sedikit di belakang membawa 2 koper besar. Sesekali resepsionis melirikku dengan ramah, tetapi aku hanya tersenyum tipis sembari menunggu penjelasan mengenai kamar. Resepsionis tersenyum sambil memeriksa komputer. Untuk keluarga atas nama Ibu Ratna, kami sudah menyiapkan 3 kamar deluxe dan 1 kamar suite sesuai pemesanan. Aku mengangguk merasa lega. Setidaknya ada kamar untukku dan Dimas. Kami bisa istirahat dan mungkin suasananya akan membaik setelah ini. 3 kamar dan 1 suite ya? Ulang adik iparku sambil terkekeh. Wah, mewah amat nih. Ibu mertua berdiri tegap sambil melirik arahku. Tatapannya seperti seseorang yang sedang menilai barang bekas yang ingin ia singkirkan. Resepsionis hendak menyerahkan 4 kartu kamar. 1 untuk masing-masing pasangan, 1 untuk ibu mertua, dan 1 lagi untukku bersama Dimas. Aku melangkah 1 langkah maju untuk menerima kartu yang diperuntukkan bagi kami. Namun tepat saat aku membuka mulut, ibu mertua menahan lenganku dengan gerakan tiba-tiba. "Stop," katanya lantang. Aku terkejut, begitu juga resepsionis. Beberapa tamu di sekitar kami menoleh penasaran. Ibu mertua mendekatkan wajahnya, lalu berbicara dengan suara yang tidak usah ia pelankan sedikit pun.
tidak ada kamar untukmu. Untuk beberapa detik aku tidak mengerti maksudnya. Rasanya dunia berhenti tepat di antara suara klakson mobil yang sayup-sayup terdengar dari luar dan denting piano yang terus mengalun tanpa berhenti. Maksud ibu? Tanyaku pelan, takut suaraku gemetar. Ibu mertua mencecakkan lidah. Kamar yang kita pesan itu bukan buat babu sepertimu. Kata babu itu jatuh seperti batu besar tepat di dadaku, membuat seluruh tubuhku terasa kosong. Resepsionis yang tadi tersenyum ramah kini memandangku dengan ekspresi bingung, seakan tidak yakin apakah ia harus meminta maaf atau pura-pura tidak mendengar. Aku mundur setengah langkah. Bu, saya ikut liburan ini. Liburan ini untuk keluarga, bukan untuk orang yang cuma numpang ikut karena kasihan. Seseorang di belakang kami menjatuhkan kunci hotelnya karena begitu kaget. Seorang ibu-ibu yang sedang check-in di meja sebelah langsung memandangku dengan tatapan iba. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa aku adalah istrinya Dimas, bahwa aku tidak menumpang, bahwa aku berhak ada di sana. Tapi suara itu tidak keluar. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokan. Adik iparku ikut menimpa dengan suara mengejek. Memang pantasnya tidur di musola saja, Kak. Beberapa tamu tertawa kecil tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menoleh kepada Dimas, menanti, berharap, memohon dalam hati agar ia berkata sesuatu, apa saja. Tapi Dimas hanya berdiri terpaku, seolah tubuhnya disemen di lantai marmer itu. Wajahnya gugup, ketakutan, dan yang paling menusuk, tidak berani membela. Dims, panggilku lirih. Dia menatapku sekilas, lalu memalingkan wajah. Sudah, jangan dibesar-besarkan, bisiknya. Jangan dibesar-besarkan? Saat aku dipermalukan di depan banyak orang, saat aku disebut babu, saat aku dianggap bukan bagian dari keluarga suamiku sendiri. Aku merasakan panas menjalan di mata, tapi aku berusaha keras tidak membiarkan akhirnya jatuh. Ibu mertua mengambil semua kartu kamar dari resepsionis. Tolong catat, katanya pada petugas. Yang itu, dia menunjuk tepat ke arahku, tidak perlu mendapatkan fasilitas hotel. Dia tidak menginap bersama kami. Resepsionis menelan ludah, bingung dan canggung. Tapi sesuai pemesanan, ada kamar untuk batal. Potong ibu mertua lagi. Saya yang bayar, saya yang tentukan. Aku menatap mereka tanpa suara. Baru kusadari seluruh tubuhku bergetar. Hatiku bukan hanya sakit, tapi terpoyak. Beberapa tamu berbisik-bisik, sebagian menatapku seolah aku benar-benar orang yang tidak pantas berada di hotel itu. Dalam hening yang menyakitkan itu, hanya satu pertanyaan yang berputar di kepalaku. Apa salahku sampai diperlakukan seperti ini? Aku berdiri di tengah lobi yang megah, dikelilingi orang-orang yang sibuk dengan hidupnya. Sementara diriku seolah menjadi sosok asing yang tidak diinginkan. Dan ketika ibu mertua menarik Dimas untuk pergi menuju lift bersama semua anggota keluarga, meninggalkanku di belakang tanpa kata, tanpa penjelasan, tanpa pertimbangan, saat itulah aku tahu bahwa luka ini bukan luka kecil yang bisa sembuh dalam waktu singkat. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali utuh seperti sebelumnya. Lobi hotel terasa semakin dingin setelah keluarga suamiku memasuki lift dan pintunya menutup perlahan. Suara denting terakhir dari lift itu seperti menegaskan bahwa aku benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menahan lenganku. Tidak ada suara yang memanggil namaku. Tidak ada suami yang datang mendekat untuk menenangkan. Hanya aku. Dan rasa malu yang mengalir deras sampai menusuk tulang. Aku menunduk, menarik napas panjang. Tapi napas itu terasa seperti memotong dadaku dari dalam. Orang-orang masih menatapku, sebagian pura-pura sibuk dengan ponselnya padahal aku tahu mereka memperhatikan. Apa saya memang layak diperlakukan seperti ini? Bisikku pada diri sendiri.
Tanpa pikir panjang, aku memungut tas kecilku yang bahkan belum sempat kubuka. Koper-koper keluarga itu masih berada di tangan bellboy, menunggu instruksi selanjutnya. Sementara barang-barangku yang semestinya masuk ke kamar tidak lagi punya tujuan. Aku melangkah cepat keluar dari lobi. Angin lembab menyambutku ketika aku melewati pintu kaca otomatis. Matahari sore memantul dari kaca bangunan, membuat penglihatanku berkunang-kunang. Atau mungkin karena air mata yang sejak tadi kutahan kini mulai pecah sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu aku harus pergi, menjauh dari tempat itu sebelum seluruh hatiku ikut runtuh. Di luar hotel, jalan raya penuh dengan mobil dan suara klakson. Aku berdiri di trotoar, memeluk tas kecilku seperti satu-satunya pelindung yang tersisa. Sebuah taksi tiba-tiba berhenti di depanku. Pengemudinya menurunkan jendela. "Mau kemana, Mbak?" Pertanyaan sederhana itu justru membuatku terdiam. Kemana? Tidak ada tempat yang kupersiapkan. Tidak ada rencana. Yang ada hanya rasa ingin menghilang. Aku membuka pintu taksi dan masuk tanpa menjawab. "Kemana, Mbak?" ulang sopirnya. Kemana saja, jawabku akhirnya. Suaraku parau. Sopir itu menatapku lewat spion, terlihat ragu. Mungkin ada daerah yang ingin dituju? Aku menggeleng. "Jalan saja, nanti saya bilang kalau ingin berhenti." Taksi melaju pelan. Semakin jauh dari hotel, semakin dalam perasaanku tenggelam. Semua kejadian di lobi tadi berulang terus di kepalaku. "Babu sepertimu, tidak ada kamar untukmu, jangan dibesar-besarkan." Kalimat-kalimat itu menancap seperti duri yang tidak bisa dicabut. Aku menunduk, menarik napas panjang. Tapi napas itu terasa seperti memotong dadaku dari dalam. Orang-orang masih menatapku, sebagian pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal aku tahu mereka memperhatikan. Maka Dimas mulai menelponku. Aku menunggu pesan sunta atau permintaan maaf. Tapi ternyata ini yang masuk. "Di mana kamu? Jangan bikin masalah, Mama marah." Hah, aku memejamkan mata. Dada kembali terhimpit. Jadi aku ya bikin masalah setelah aku dipermalukan seperti itu. Pesan itu membuat tekadku bulat. Aku menekan tombol power. Layar ponsel padam. Keheningan memenuhi ruang kecil taksi itu. Sopir kembali melirik. "Mbak, gak apa-apa kan?" Aku tersenyum hambar. "Tidak apa-apa, lanjut saja." Mobil keluar dari pusat kota menuju area yang lebih sepi. Aku sengaja tidak menghentikannya. Aku membiarkan diriku pergi sejauh mungkin dari tempat yang membuat aku merasa tidak berharga. Ketika taksi melewati jalan menuju terminal luar kota, aku akhirnya berkata, "Berhenti di depan sana, Pak." Aku turun, kantongku hanya berisi pakaian seadanya dan sedikit uang. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan, tidak ada siapapun yang tahu aku ada di sana. Aku berjalan ke dalam terminal, menatap papan tujuan bis. Ada berbagai kota tertera, kota-kota yang jauh dari kehidupanku selama ini. Entah keberanian dari mana, aku memilih satu kota tanpa berpikir panjang. Kota yang tidak ingin kusebut pada siapapun. Kota yang cukup jauh untuk menjamin tidak ada yang menemukanku. Aku membeli tiket bus dengan tangan gemetar. Saat itu juga, aku merasakan sesuatu dalam diriku seperti terlepas. Semacam ikatan yang selama ini menahanku untuk tetap tampil kuat. Di saat keluarga suamiku asik beristirahat di kamar mereka, aku sudah melaju dengan bis malam. Duduk di kursi dekat jendela, memeluk diriku sendiri di tengah hawa dingin. Hujan turun deras menutupi jejak-jejak kota yang perlahan kutinggalkan. Di balik kaca bis yang berembun, mataku terbuka menatap gelapnya malam. Kesakitan masih menguasai, tapi untuk pertama kalinya ada secerah ruang kosong di dadaku. Ruang untuk pergi, ruang untuk memulai sesuatu yang bahkan belum kutahu bentuknya. Dan tanpa seorang pun menyadari, aku menghilang dari hidup mereka tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ketiadaanku baru benar-benar terasa saat matahari mulai turun di balik gedung hotel. Rombongan yang tadi begitu ramai kini terpecah dalam kecemasan yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana memulai untuk menyampaikan. Suamiku kembali ke kamar hotel lebih dulu, mengira aku mungkin sedang menenangkan diri. Namun ketika ia membuka pintu dan melihat ruangan kosong tanpa tas, tanpa sandal, tanpa satupun jejak keberadaanku, wajahnya langsung pucat.
Ia berjalan mundar-mandir, memeriksa kamar mandi, membuka lemari, bahkan mengangkat bantal seolah aku bisa bersembunyi di sana. Panggilan telepon tidak tersambung, pesan tak terkirim, lokari ponselku tidak bisa dilacak sama sekali. Dia kemana? Suaranya serak, namun tidak ada yang bisa menjawab. Ibu mertuaku yang tadi begitu lantang mempermalukanku di lobi hotel, kini duduk dengan tangan gemetar. Namun gengsinya masih menahan kata maaf yang seharusnya ia ucapkan, tapi terlalu berat untuk keluar. Ia mencoba menutupi kecemasan dengan berkata, pasti dia hanya drama, biasanya perempuan suka begitu. Tapi kalimat itu tidak terdengar meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Adik iparku yang sejak tadi diam menatap ibunya dengan ragu. Bu, kalau dia benar-benar pergi, tadi aku lihat wajahnya sudah beda. Dia kayak kosong. Suamiku hanya menunduk. Entah mengapa dadanya seperti diremas. Selama ini ia percaya bahwa aku selalu memahami, selalu bertahan, selalu kembali ke sisinya meski hatiku berkali-kali disakiti oleh keluarga besarnya. Tapi kali ini suasananya lain. Ada perasaan buruk yang menusuk. Rasa takut yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Takut kehilangan. Sementara mereka sibuk menyalahkan situasi, aku sedang jauh dari semua itu. Di dalam sebuah bus malam yang melaju meninggalkan kota, aku duduk memeluk tas kecil, satu-satunya barang yang sempat kubawa sebelum pergi. Aku menatap jendela gelap yang memantulkan bayangan wajahku sendiri. Mata bengkak, lelah, dan terasa bukan lagi diriku. Aku memutuskan pulang ke kampung, tempat yang sudah bertahun-tahun tidak kukunjungi sejak menikah. Tempat yang tidak pernah kupikirkan akan kutuju saat itu juga. Hanya ada satu hal yang kupikirkan. Aku harus pergi sebelum rasa sakit ini membunuhku dari dalam. Ponsel sengaja kumatikan. Bukan karena aku ingin membuat mereka panik, tapi karena aku ingin memberi ruang bagi diriku sendiri untuk bernafas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Udara malam semakin dingin, membuatku menggigil. Supir mematikan lampu kabin dan hanya cahaya redup dari jalan raya yang sesekali menyinari ke wajah penumpang. Aku menyadarkan kepala ke jendela, membiarkan kenangan di lobi hotel itu terputar ulang. Teriakan ibu mertuaku, tatapan orang-orang, sikap suamiku yang hanya terpaku, tidak membelaku, seolah aku tidak berarti apa-apa. Setiap potongan kejadian menusuk lebih dalam. Namun di sisi lain, ada ketenangan aneh yang mulai muncul. Sebuah ruang kosong yang baru mulai kurasakan. Di hotel suasana semakin tegang. Suamiku menelpon teman-temanku, menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaanku. Tidak ada. Ia turun ke lobi, melihat rekaman kamera, bertanya ke petugas hotel apakah melihatku keluar. Semua mengatakan hal yang sama. Ibu tadi keluar sendirian, terburu-buru, seperti menangis. Ibu mertuaku mulai kehilangan kendali. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Dia keluar malam-malam tanpa sikap pun. Suaminya menatapnya tajam. Kalau saja tadi kamu mempermalukan dia, jangan salahkan saya, bentaknya. Tapi suaranya terdengar goyah. Sementara mereka saling melempar kata, aku hanya melihat gelapnya malam di balik kaca bus yang melaju pulang, membawa seorang perempuan yang akhirnya memilih diam, memilih pergi, memilih berhenti menunggu untuk dihargai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Meski kebebasan itu lahir dari luka yang begitu dalam. Saat bus berhenti di terminal kecil kampungku, udara dingin subuh langsung menyentuh wajahku. Ada aroma tanah basah yang dulu begitu akrab, namun sudah lama tidak kurasakan. Dengan langkah pelan, aku menuruni tangga bus sambil membawa satu tas kecil yang berisi beberapa pakaian. Semuanya terasa sunyi, sepi, tapi anehnya justru itulah yang membuat dadaku terasa sedikit lebih ringan. Ketika aku tiba di rumah orang tuaku, suara langkahku di teras membuat ibu keluar. Wajahnya terkejut, tapi bukan marah, melainkan penuh rindu yang tertahan. Ia memelukku erat tanpa menanyakan apapun. Pelukannya seperti membasuh luka yang kemarin masih menganga.
Ayah menyusul dengan langkah hati-hati, menatapku lama sebelum mengelus kepalaku. Sebuah bentuk kasih sayang yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Di rumah ini, tidak ada yang meminta penjelasan cepat. Tidak ada yang membentak. Tidak ada yang menilai penampilanku atau mempertanyakan keberadaanku. Yang ada hanya kehangatan sederhana yang tidak pernah aku dapatkan dari keluarga suamiku. Kehangatan yang begitu menenangkan hingga membuatku menangis tanpa suara. Beberapa hari pertama, aku lebih banyak tidur dan diam. Tubuhku seakan baru menyadari betapa lelahnya aku selama ini. Ibu membiarkanku memulihkan diri. Hanya sesekali menaruh segelas teh hangat di meja tanpa memaksa bicara. Ayah memperbaiki pagar rumah sambil sesekali melirikku, memastikan aku baik-baik saja. Setelah seminggu, barulah aku mulai bercerita sedikit demi sedikit. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk melepaskan beban yang tak pernah bisa aku keluarkan ketika masih di rumah mertua. Ibu menangis. Ayah mengangguk pelan sambil menahan amarah dan iba. Namun tidak satu pun dari mereka menyalahkanku. Mereka hanya berkata, "Kamu sudah cukup lama menahan semuanya, sekarang waktunya bangkit." Ucapan itu tertanam dalam-dalam. Suatu pagi, ketika aku menemani ibu ke balai desa, tanpa sengaja aku melihat poster pelatihan bisnis kecil-kecilan untuk perempuan. Pelatihan itu gratis, diadakan seminggu sekali. Entah apa yang mendorongku tapi dadaku bergetar melihatnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku merasa bisa melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku mendaftar. Hari pertama, aku duduk paling belakang, berusaha memahami materi yang disampaikan. Tentang pengelolaan uang, pemilihan bahan baku, strategi pemasaran sederhana. Hidupku selama ini sibuk mengurus rumah orang lain, mengabdi pada keluarga suami, hingga aku lupa bahwa aku pun punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Semakin sering mengikuti pelatihan, semakin besar keberanian yang tumbuh perlahan. Aku mencoba membuat produk kecil, puding pemasan dan kue basah yang dibantu ibu mencicipinya. Ia menjadi pengkritik yang lembut namun jujur. Ayah membantu membuatkan rak kecil dari kayu bekas untuk tempat display. Dari sana, aku mulai menitipkan dagangan ke warung-warung sekitar. Awalnya hanya 5 kotak puding, lalu 10. Sebulan kemudian, pesanan mulai datang untuk acara kecil. Aku bekerja dari dapur rumah tua yang remang-remang. Tapi disinilah aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Percaya diri. Setiap keuntungan kecil yang kuterima bukan hanya angka, tapi potongan harga diri yang mulai kembali pulih. Aku belajar mengatur ritme hidup, kembali menemukan diriku yang hilang selama bertahun-tahun. Ada hari-hari di mana aku menangis diam-diam saat membuat adonan. Teringat bagaimana aku pernah dianggap tidak berguna. Tapi setiap adonan yang kubuat juga menjadi bukti bahwa aku sedang bangkit. Perlahan, namun pasti. Di kampung, orang-orang mulai mengenalku bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu yang selalu dipandang rendah, tapi sebagai perempuan kuat yang lagi merintis usaha. Dan panggilan kecil itu saja sudah cukup untuk membuat hari-hariku terasa lebih bernyawa. Perkembangan usahaku terasa seperti sesuatu yang datang pelan, tapi terus mendorongku maju tanpa bisa dihentikan. Dari dapur sempit yang dulu bahkan tak pernah dianggap, aku mulai menerima pesanan dari desa sebelah, lalu dari sebuah acara desa yang lebih besar. Setiap kali aku mengantarkan pesanan, aku melihat secercah harapan baru yang tumbuh. Bukan sekedar dari uang yang kuterima, tapi dari cara orang memandang hasil kerjaku, penuh hormat dan kagum. Salah satu titik balik datang ketika seorang guru sekolah dasar memesan ratusan kotak snack untuk acara akhir tahun. Ia bilang, seseorang merekomendasikan namaku karena rasanya enak dan rapi. Aku terdiam sejenak setelah telepon ditutup.
Mencoba memahami bahwa kini aku bukan lagi pilihan terakhir, bukan lagi orang yang ditoleransi, aku dipilih karena kualitasku. Dari acara itu, aku dipertemukan dengan beberapa ibu-ibu komunitas perempuan yang rutin membuat kegiatan kewirausahaan. Mereka mengundangku untuk mengisi stand di sebuah bazar kecil. Dengan tangan gemetar aku menerima undangan itu. Tidak yakin apakah produkku pantas dipajang di acara sebesar itu. Tapi ibu meyakinkan, kalau kamu tidak mulai percaya pada dirimu, siapa lagi? Di bazar itu dunia serasa berubah. Orang-orang yang belum pernah mengenalku sebelumnya datang, mencicipi kueku, menanyakan proses pembuatannya, dan bahkan minta nomor kontak. Seorang pengusaha catering kecil menghampiriku dan menawarkan kerjasama untuk acara-acara keluarga. Dari situ, perlahan relasi baruku terbentuk. Aku mulai belajar soal pengadaan bahan baku dalam jumlah besar, mengatur pegawai yang membantuku, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih teratur. Salah satu mentor yang paling berpengaruh adalah seorang perempuan parubaya yang dikenal tegas namun berhati lembut. Ia mengatakan sesuatu yang terus terngiang di kepalaku. Kamu tidak diciptakan untuk diinjak. Kamu hanya belum menemukan ruang untuk berdiri. Ucapan itu menyerupai tamparan yang menyadarkanku betapa lama aku hidup dalam bayang-bayang hinaan mertua. Setiap kali aku menaduk adunan atau menghitung pesanan, aku mengingat suara ibu mertua di lobi hotel. Keras, menusuk, merendahkan, seolah-olah aku tidak bernilai sedikit pun. Suara itu berubah menjadi bahan bakar yang mendorongku bekerja lebih keras. Setiap kali aku melihat pesanan meningkat, ada kebanggaan yang bertumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain, yang lebih gelap. Dendam. Bukan dendam yang meledak-ledak, tetapi dendam yang dingin, menunggu, sunyi. Sebuah keinginan untuk menunjukkan bahwa perlakuan mereka tidak mematahkan diriku, bahkan justru membuatku lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku mulai membuat catatan keuangan rapih, membuka tabungan terpisah, dan perlahan membeli peralatan baru untuk memperbesar produksi. Rumah kecil kami dipenuhi aroma manis yang menenteramkan. Suara loyang beradu, dan tawa kecil ibu yang sesekali membantuku menghias kue. Suasana ini berkebalikan dengan kehidupanku dulu, ketika setiap langkahku seolah selalu salah. Kini aku dihargai. Tidak ada yang menatapku dengan jijik. Tidak ada yang menyuruhku diam atau meremehkan pekerjaanku. Setiap hari aku menjadi versi diriku yang lebih mandiri. Namun ada satu hal yang tak bisa kutampik. Di tengah keberhasilan yang mulai mengalir, luka itu tetap di sana, menghitam dan mengeras. Dan setiap kali aku mengingat hari di lobi hotel, aku tahu bahwa aku belum selesai. Belum sekarang. Tapi suatu hari, aku akan berdiri di hadapan mereka bukan lagi sebagai perempuan yang dulu mereka hina, melainkan sebagai seseorang yang sudah berubah menjadi sangat berbeda, lebih kuat, lebih tajam, dan jauh lebih berharga. Rumah mewah yang dulu selalu tampak ramai, kini semakin sering gelap lebih awal. Lampu teras jarang dinyalakan, halaman tak terurus, dan suasana yang dulu dipenuhi suara tawa sinis ibu mertua berubah menjadi lengang. Perlahan, mereka merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah mereka pikirkan. Kehilangan. Suamiku mengalami masa sulit tanpa aku pernah mengetahuinya secara langsung. Namun, kabar itu sampai juga melalui bisik-bisik keluarga di kampung dan media sosial yang tanpa sengaja lewat di beranda. Usahanya, yang dulu selalu dibanggakan, kini satu persatu kehilangan klien. Proyek besar yang menjadi tumpuannya tiba-tiba dibatalkan. Ia terjerat hutang operasional dan karyawan mulai mengundurkan diri. Rumah tangga yang dulu tampak kokoh dari luar mulai menunjukkan retakan besar. Suatu malam, aku melihat panggilan tak terjawab di ponsel baruku. Nomornya, bukan 1, tapi 7 kali berturut-turut. Aku memandangi layar itu lama, tanpa emosi, seolah melihat nomor orang asing. Lalu aku meletakkannya dan kembali mengaduk adonan kue tanpa sedikit pun niat menekan tombol balas. Dulu, aku selalu takut ketika ia marah. Dulu aku selalu merasa bukan siapa-siapa di rumah itu. Tapi kini, aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk menenangkan siapapun selain diriku sendiri. Sementara itu, ibu mertua mulai sakit-sakitan. Bisik-bisik dari tetangga mereka bercerita bahwa tubuhnya melemah, sering muntah,
dan tak lagi punya selera makan. Namun yang paling parah bukan tubuhnya, melainkan sifatnya yang mulai dipatahkan oleh keadaan. Perempuan yang dulu lantang merendahkan orang lain, kini sering mengurung diri, takut berhadapan dengan siapapun. Rumah yang dulu jadi tempatnya mengatur, kini justru menjadi sarang kesunyian yang memakan batinnya perlahan. Kadang aku menduduk di teras rumah orang tuaku sambil menyeruput teh hangat. Angin malam menyapu rambutku, dan ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena mereka terpuruk, aku bukan setega itu. Tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyaksikan bagaimana hidup selalu berputar. Mereka yang dulu merasa berada di puncak, kini jatuh tanpa siapa. Tetap saja, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa getir. Suamiku kembali mencoba menghubungi. Ia mengirim pesan panjang, permintaan maaf yang seakan mencoba meruntuhkan tembok yang sudah susah payah kubangun. "Aku butuh kamu," katanya dalam salah satu pesan. "Tolong pulang, ibu mencarimu." Aku membaca pesan itu tanpa berkedip. Dulu kalimat seperti itu akan membuatku berlari pulang. Namun kini tidak lagi. Ada luka-luka lama yang belum sembuh. Ada harga diri yang baru tumbuh. Dan ada jarak yang tidak mungkin kujembatani begitu saja. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah mencariku saat aku masih terluka dan sendirian. Mengapa aku harus kembali ketika mereka yang membutuhkan? Di sisi lain, kabar terbaru datang. Rumah suamiku terancam disita. Hutang menumpuk. Mobil mewah dijual. Mereka mencariku ke rumah orang tuaku, berharap aku muncul seperti dulu. Patuh, tunduk, dan siap membantu. Namun aku tidak ada di sana. Ibu hanya menjawab jujur bahwa aku sedang sibuk bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa aku sebenarnya ada di dalam rumah, mendengar semuanya dari balik tirai. Suara suamiku terdengar serak ketika ia memohon, "Tolong, aku hanya ingin berbicara." Aku berdiri mematung di dalam kamar, tangan mengepal tanpa sadar. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin membuka pintu, tapi ada bagian lain yang lebih besar yang mengingatkan tentang hari itu, tentang suara keras di lobi hotel, tentang tatapan penghinaan di depan banyak orang, tentang suami yang membisu, sementara aku dipermalukan. Seandainya luka bisa dilupakan semudah itu, mungkin aku sudah keluar menemui mereka. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dan untuk pertama kalinya rasa berharga yang selama ini kurindukan mulai mengisi ruang-ruang kosong di dalam hatiku. Mereka mencariku karena mereka butuh, tapi aku belum tentu ingin ditemukan. Hari itu langit tampak cerah, tapi ada ketegangan halus yang mengalir di dadaku. Aku sudah memutuskan, aku harus kembali. Bukan untuk memohon maaf, bukan untuk meminta pengakuan, dan bukan karena aku masih terikat pada mereka. Aku kembali untuk menegakkan batas yang dulu tidak pernah kupunya, dan untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka injak di lobi hotel bukan lagi perempuan yang sama. Aku tiba dengan mobil baru yang kubeli dari penghasilanku sendiri. Bukan mobil mewah berlebihan, tetapi cukup untuk memperlihatkan bahwa hidupku sudah berubah. Setelah parkir, aku mengambil nafas panjang sebelum melangkah keluar. Setiap langkah terasa seperti memindahkan beban bertahun-tahun dari bahuku. Suasana halaman rumah suamiku tampak berbeda dari dulu. Rumput semakin liar, pagar berkarat, dan teras yang dulu bersih kini penuh debu. Seperti cerminan hidup mereka, berantakan dan kehilangan kendali. Aku mengetuk pintu. Dari dalam terdengar langkah tergesa. Pintu terbuka dan suamiku berdiri di sana. Matanya membesar, wajahnya pucat, dan tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Aku? Ia terdiam, suara yang keluar seperti bisikan yang patah. "Kamu balik?" Selama beberapa detik, ia hanya menatapku, seolah-olah tidak yakin aku benar-benar ada di hadapannya. Ia terlihat lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya bukan lagi wajah laki-laki yang selalu percaya diri. Aku berdiri tegak, tidak menunduk, tidak memalingkan wajah. Aku datang karena ada yang perlu dibereskan. Ucapku pelan tapi tegas. Ia menelan ludah lalu mempersilahkan aku masuk. Tangannya sempat terangkat seakan ingin menyentuhku, tapi ia menahannya ketika melihat ekspresi datarku. Begitu melangkah ke dalam rumah, aroma lembab dan tak terawat langsung menyergap. Ruang tamu dipenuhi tumpukan dokumen, beberapa amplop tagihan, dan pakaian yang tidak sempat dibereskan. Ini jauh berbeda dari rumah mereka yang dulu selalu dibanggakan seperti museum kemewahan.
Dari ruang tengah terdengar suara batuk. Aku mengenali suara itu. Ibu mertua. Aku berjalan menyusuri lorong tanah menunggu suami mengarahkan, karena aku sudah tahu kemana langkahku menuju. Ketika aku memasuki ruang keluarga, ibu mertua yang sedang duduk bersandar di sofa menatapku. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan sisa kesombongan lama, yang kini tercampur rasa terkejut yang dalam. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, "Kamu kembali?" Aku tidak menjawab, aku hanya berdiri, menatapnya tanpa doyah. Katapannya gemetar, ia memandangku dari ujung rambut sampai ke sepatu. Cukup lama untuk memahami bahwa aku tidak lagi hadir sebagai menantu yang dulu ia hina. Penampilanku sederhana tapi rapi. Caraku berdiri menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa didorong, digertak, atau ditertawakan. Aku tidak menyangka, ucapnya pelan, seakan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Kau terlihat berbeda." Karena aku memang berbeda. Dan aku datang bukan untuk merendahkan siapapun. Ibu mertua menatapku lebih lama, semakin bingung dan tidak nyaman. Mungkin karena tidak lagi bisa menganggapku sebagai bawahan. Mungkin karena ia tahu bahwa hidup telah membalikkan keadaan sedalam ini. Perempuan yang dulu berdiri tegak di lobi hotel sambil menampar harga diriku dengan kata-kata kejam, kini duduk lemah memohon sesuatu dariku. Namun rasa kasihan bukanlah alasan aku kembali. Aku akan mendengarkan, tapi aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang kalian arahkan sesuka hati. Ruangan itu hening. Suamiku hampir tidak berkedip menatapku. Ibu mertua memegang ujung selimut seakan mencoba menenangkan diri dari kejutan yang menampar pikirannya. Kehadiranku saja sudah mengguncangkan rumah itu. Dan ini baru permulaan. Konflik yang selama ini menumpuk mulai bergerak menuju permukaan. Siap pecah kapan saja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya. Aku duduk di ruang tamu yang dulu sering menjadi medan hinaan, namun kali ini suasananya sangat berbeda. Aku tidak lagi duduk di ujung kursi seperti tamu tak diundang. Aku duduk tegap, kedua tangan terlipat di pangkuan dan mataku menatap lurus ke depan. Hening mengambang di udara, menunggu siapa yang akan membuka percakapan terlebih dahulu. Suamiku berdiri gelisah, berjalan mondar-mandir tanpa arah. Ibu mertua duduk dengan selimut di kakinya, sesekali menatapku sambil menahan ekspresi campur aduk antara takut, marah, dan tidak percaya. Dua adik ipar yang sejak dulu diam-diam ikut menghina juga hadir, duduk saling berbisik dengan wajah pucat. Aroma ketegangan itu nyaris bisa kusentuh. "Apa sebenarnya tujuanmu kembali?" Salah satu adik ipar akhirnya bertanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar berani. Aku menatapnya tanpa senyum. "Aku kembali untuk menyelesaikan apa yang kalian mulai." Mereka saling melirik dengan gugup. Suamiku mencoba menengahi. "Tolong, jangan bicara seperti itu. Kita bisa..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan kau potong dulu. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah diberi kesempatan berbicara. Hari ini, kalian harus mendengar." Ibu mertua terlihat tersinggung. Mulutnya terbuka hendak membalas, tetapi sesuatu dalam tatapanku membuatnya menutup kembali bibirnya. Ia meremas ujung selimut seolah takut pada apa yang akan keluar dari mulutku. Aku mengeluarkan satu map dari tas. Rapi, terorganisir. Tidak ada yang mereka sangka. "Kalian ingin tahu apa yang terjadi saat aku pergi?" Tanyaku sembari membuka halaman pertama. "Saat kalian menyebarkan cerita bahwa aku kabur karena tidak kuat menghadapi tekanan keluarga, aku sedang membangun hidup dari nol. Sesuatu yang tidak pernah kalian anggap aku mampu lakukan." Suamiku menunduk, tak mampu menatapku. Aku ikut pelatihan, aku bekerja keras siang malam, aku membangun usaha yang kini memiliki cabang di 2 kota. Aku menatap ibu mertua dengan tenang. Usaha yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan bisa kulakikan. Ibu mertua memejamkan mata sambil menjeleng pelan. "Tidak mungkin. Kamu yang tidak bisa apa-apa itu." Nada suaranya bergetar, bukan meremehkan tetapi ketakutan yang ia sembunyikan dengan buruk. Dari map, aku mengeluarkan beberapa dokumen. Laporan omset, sertifikat penghargaan, foto-foto bazar besar, artikel lokal yang menyorot usaha baruku. Suara tertas saat ku taruh di meja membuat semua orang menahan napas. "Tidak mungkin.
Adik ipar berbisik, suaranya pecah. Ini semua kamu buat sendirian? Suamiku bertanya, hampir tidak percaya. Iya. Jawabanku padat, tajam. Tanpa bantuan kalian, tanpa dukungan kalian, tanpa satupun rasa hormat dari keluarga ini. Ibu mertua tiba-tiba emosi. Kalau kamu sudah sukses, lalu kenapa kembali ke sini? Mau pamer? Mau merendahkan kami? Mau membuat kami malu? Aku menatapnya lama. Aku kembali untuk mengambil sesuatu yang kalian rampas. Mereka semua menegang. Apa yang kami rampas? Ibu mertua bertanya dengan suara meninggi. Kami tidak mengambil apa-apa darimu. Aku tersenyum. Senyum dingin yang membuatnya tampak semakin gelisah. Kalian merampas harga diriku, jawabku. Kalian merobeknya di lobi hotel di depan orang-orang yang tidak mengenalku. Kalian membuatku terlihat seperti sampah, seperti bukan manusia. Wajah ibu mertua langsung berubah, pucat, kaku, dan penuh bayangan ketakutan. Ia tahu aku tidak berbohong, dan ia tahu ia tidak punya pembelaan. Tapi hari ini, aku datang untuk mengembalikan semuanya pada tempatnya. Aku ingin mendengar kalian mengakui apa yang kalian lakukan, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat hening. Ibu mertua menggigit bibirnya, suaranya tercekat. Aku tidak mau. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu untuk bahagia. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa kalian. Tapi aku datang untuk membuat kalian tahu bahwa kalian tidak lagi punya kuasa atas hidupku. Suamiku tampak tercekik oleh kata-kataku. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Suaranya gemetar. Aku salah karena diam waktu itu. Aku salah karena tidak membelamu. Air mata jatuh dari matanya, tetapi aku tidak bergerak menghampirinya. Dulu aku akan langsung melebur melihatnya menangis. Sekarang tidak lagi. Ibu mertua terlihat panik. Dadanya naik turun seperti orang kehilangan kendali. Kenapa dia kembali seperti ini? Kenapa bukan seperti dulu? Kenapa dia jadi begini? Aku berdiri. Perlahan, tegap, tak ada lagi rasa takut di tubuhku. Kalian menginginkan aku kembali sebagai perempuan lemah yang bisa kalian bentak. Tapi perempuan itu sudah mati pada hari kalian mempertemukannya di lobi hotel. Semua terdiam. Ibu mertua hanya bisa menatapku, penuh ngeri, penuh ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia rendahkan kini berdiri jauh lebih tinggi daripadanya. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menyadari aku tidak kembali untuk disambut. Aku kembali sebagai badai yang menagih harga diri yang dulu mereka injak tanpa belas kasihan. Keputusan itu lahir bukan dari amarah yang membara, tapi dari luka yang akhirnya menemukan bentuknya. Aku duduk dalam senyap malam di balkon apartemenku, memandang lampu kota yang berkilau. Tempat yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauanku, sekarang menjadi saksi perubahan hidupku. Tanganku menggenggam beberapa berkas. Salinan transaksi rumah ibu mertua, bukti chat suami yang merendahkanku, rekaman suara cacian, dan beberapa dokumen legal yang sudah dipersiapkan oleh tim hukumku. Semua itu bukan alat balas dendam. Ini adalah jalan untuk menutup lingkaran luka yang sekian lama menggantung. Namun sebelum semua dimulai, aku membiarkan diriku mengingat semuanya. Bukan untuk kembali tenggelam, tapi untuk memastikan bahwa aku melangkah dengan alasan yang tepat. Penghinaan ibu mertua, tuduhan suami, kebohongan yang menumpuk. Cara mereka membungkam suaraku saat aku menangis meminta diperlakukan layak. Ingatan itu menyentuh hatiku seperti angin dingin yang memaksa manusia menarik napas panjang. Aku sadar, jika aku memilih diam lagi, aku hanya akan mengulang masa lalu. Tapi jika aku bergerak dengan gegabah, aku bisa menjadi monster seperti mereka. Dan aku tidak ingin hidup sebagai bayangan dendam. Pagi berikutnya, aku mengumpulkan tim kecilku, pengacara,
konsultan keuangan, dan seorang sahabat baru yang setia menemaniku selama perjalanan membangun usaha. Aku ingin semuanya dilakukan sesuai jalur hukum, kataku mangkap. Pengacaraku mengangguk. Semua bukti yang kamu miliki cukup kuat. Kau punya hak penuh untuk menuntut kompensasi. Mereka menandatangani banyak hal atas namamu tanpa izin, termasuk penggunaan aset yang kamu beli. Aku menatap berkas itu, kemudian menutupnya pelan. Aku tidak ingin menghancurkan hidup mereka. Aku hanya ingin hidupku kembali. Tapi kenyataan kehidupan jarang sesederhana kalimat itu. Ketika dokumen tuntutan resmi siap dikirimkan, kabar itu langsung mengguncang keluarga suami. Suamiku menelpon berkali-kali, sampai 47 panggilan tidak terjawab. Ada pesan suara yang suaranya bergetar antara marah, bingung, dan putus asa. "Apa yang kamu lakukan? Kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan begini, tolong." Namun aku tidak menjawab. Aku sudah terlalu sering membicarakan baik-baik dengan seseorang yang memilih berpihak hanya pada kenyamanannya sendiri. Beberapa hari kemudian, suamiku datang ke kantor baruku. Ia berdiri di lobi seperti seseorang yang kehilangan arah. Saat aku turun menemuinya, ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. "Aku cuma ingin kita selesaikan ini tanpa merusak keluarga kita," katanya pelan, seolah berharap kelembutanku yang dulu muncul kembali. Tapi aku hanya menatapnya. Tenang, tidak lagi gemetar, tidak lagi mencari persetujuan. "Keluarga mana yang kamu maksud?" Aku tanya lembut. "Yang membiarkan aku dihina, yang mengusirku di depan umum, atau yang menutup pintu saat aku membutuhkan bantuan?" Ia terdiam. Kata-kata tertahan di tenggorokannya. "Kau hilang begitu saja, aku panik." "Aku pergi bukan untuk membuatmu panik. Aku pergi karena kalian memaksakan merasa tidak ada." Suamiku menunduk. Hening menggantung seperti kabut tebal. "Kita bisa mulai lagi?" katanya lirih. Aku menghela nafas panjang. Bukan karena ragu, tapi karena akhirnya aku mengucapkan hal yang kutahan begitu lama. Aku kembali bukan untuk memulai ulang. Aku kembali untuk menyelesaikan apa yang pernah kalian patahkan. Di titik itu, ia tahu semuanya berubah. Mata suamiku bergetar, seolah ia baru benar-benar mengenal siapa perempuan yang berdiri di hadapannya. Proses hukum pun berjalan. Ibu mertua yang dulu begitu angkuh, kini sibuk mengirim pesan lewat kerabat. Meminta waktu bicara, memohon agar perkara tidak diperpanjang. Suara pelan, lembut, bahkan tak jarang memelas. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa hidup mampu balik arah kapan saja tanpa peringatan. Aku membaca semua pesan itu dengan hati tenang. Bukan karena aku tidak punya rasa iba, tapi karena aku sudah belajar, iba tidak boleh menenggelamkan harga diri. Dan di antara kerumitan proses hukum, pertemuan-pertemuan penting, dan kegigihanku menjaga bisnis yang terus berkembang, aku menyadari sesuatu. Yang kujalani bukan balas dendam. Ini adalah perjalanan panjang menuju batas antara keadilan dan kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi mengikuti alur orang lain. Aku yang memutuskan langkah selanjutnya. Akhir dari perjalanan ini tidak datang dalam bentuk teriakan, bentakan, atau kekalahan siapapun. Penutupnya datang dengan cara yang jauh lebih senyap, seperti pintu yang perlahan tertutup setelah terlalu lama dibiarkan setengah terbuka. Sidang terlahir berlangsung pada pagi yang mendung. Ruangan itu dingin, namun hatiku sudah tidak lagi bergetar. Aku duduk dengan tenang, didampingi pengacaraku. Sementara suamiku duduk beberapa kursi di depan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti seseorang yang baru tersadar setelah kehilangan segalanya. Ketika hakim membacakan putusan,
Suara itu mengalun tegas. Seluruh aset yang kubeli di atas namaku dikembalikan hak penuh kepadaku. Akad rumah yang diberikan kepada ibu mertua dibatalkan karena adanya penyalahgunaan kuasa. Dan pernikahan kami dinyatakan selesai tanpa ada hak suami menuntut bagian apapun. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada senyum puas, hanya keheningan panjang yang terasa seperti hela nafas terakhir dari masa lalu yang akhirnya dilepas. Suamiku berdiri perlahan, mendekat, dan menghentikan langkah pertama tepat di hadapanku. "Kalau saja aku bisa memutar waktu," katanya lirih, matanya memerah. Aku tahu, aku salah, terlalu salah. Aku menatapnya, bukan dengan dendam, tapi dengan kejernihan yang lahir dari banyak luka yang sudah sembuh dengan susah payah. "Kita tidak bisa memutar waktu," jawabku lembut. "Tapi kita bisa memilih jalan keluar dari lingkaran yang menyakitkan." Suamiku mengangguk pelan. Tidak lagi memohon, tidak lagi menuntut. Hanya menerima kenyataan bahwa ia sudah melepaskan seseorang yang dulu begitu mencintainya tanpa syarat. Ibu mertua mencoba menghampiri. Ada getaran dalam suara dan matanya. Namun permohonan maafnya hanya bergema sebagai bayangan terlambat. Aku menyesal. Seandainya dulu aku lebih..." Suaranya patah. Aku mengangkat tangan pelan, memberi batas. Luka yang sudah dalam tidak perlu digaruk lagi. Biarkan saya melanjutkan hidup tanpa menoleh terlalu jauh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, ia hanya diam. Tak mengatakan apapun, tak memohon, hanya menunduk, seolah baru menyadari bahwa harga diri seseorang tidak bisa diganti dengan penyesalan yang datang setelah kenyamanan hilang. Setelah semuanya selesai, aku melangkah keluar gedung pengadilan dan disambut udara yang sama seperti sebelumnya. Namun entah mengapa terasa berbeda. Lebih ringan, lebih luas, seperti dunia akhirnya memberi ruang baru untukku bernafas tanpa bayangan siapapun menindih pundakku. Bisnisku terus berkembang. Hidupku semakin stabil. Aku kembali menemukan diriku sendiri. Versi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih sadar nilai dirinya. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah baruku, memandangi matahari turun perlahan, aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya perfect, tapi karena aku akhirnya pulih. Tidak ada luka yang sepenuhnya hilang, namun setiap luka kini berubah menjadi bekas yang mengingatkan bahwa aku pernah bertahan. Dan aku menang bukan karena menjatuhkan siapapun, tapi karena memilih bangkit. Dan akhirnya setelah seluruh perjalanan panjang yang melelahkan itu, aku menutup cerita ini dengan sebuah pesan. Pesan yang lahir dari hatiku sendiri. Penutup atau closing speech. Ada masa ketika aku percaya bahwa kesabaran adalah satu-satunya cara menunjukkan cinta. Aku percaya bahwa bertahan adalah bukti kekuatan. Dan memaafkan berarti menyerahkan diri pada keadaan apa adanya. Namun hidup mengajarkanku hal lain. Bahwa diam tidak selalu berarti ikhlas, bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta paling awal yang seharusnya tidak pernah kita abaikan. Tidak semua orang yang kita perjuangkan pantas mendapatkan tempat di hidup kita. Kadang, pembalasan bukan tentang membuat orang lain jatuh, tapi tentang berdiri kembali dan menunjukkan bahwa kita tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Perjalananku bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah menemukan kembali nilai diri.
Kisah seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang membaca perjalanan ini, biarkanlah kata-kata ini menjadi pelita. Jika suatu hari hidup membuatmu hancur, bangunlah. Jika orang lain membuatmu meragukan dirimu, buktikanlah. Dan jika cintamu tidak dihargai, pergilah. Karena hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa menghargai diri sendiri.